saya dengar live itu ya jadi polemik karena seakan-akan pencabutan peraturan menteri nomor pencabutan pasal 53 ini seakan-akan karena ulah individu atau seseorang ya, atau mungkin bisa jadi kelompok atau golongan ya, bahkan partai mungkin. Nah, ternyata tidak seperti itunya, tidak segitunya. Nah, kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Semoga kabar baik semua ya. Baik, jadi hari ini saya ingin ngobrol, ingin bicara tentang polemik yang sedang terjadi. Nah, yaitu tentang pasal 53 dihapus atau dihilangkan pada permen yang akan datang. Nah, kenapa kok jadi polemik? Seperti kita pahami kemarin pengurus pusat sampai datang ke Komisi 1 DPR RI ya untuk memohon agar pasal tersebut tidak dihilangkan ya. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan ke selanjutnya, kita pahami dulu apa sih pasal 53 Permen Kominfo nomor 17 tahun 2018 tersebut. Oke, biar kita pahami. Pasal 53 Permen Kominfo nomor 17 tahun 2018 menyatakan bahwa setiap amati radio Indonesia wajib menjadi anggota ORARI paling lama 30 hari kerja sejak IAR diterbitkan. Berarti intinya bahwa pasal 53 itu isinya adalah kita wajib menjadi anggota ORARI. Jadi kalau kita ikut ujian negara amati radio, kita wajib menjadi anggota ORARI paling lama 30 hari. Nah, ini yang akan dihilangkan pada peraturan menteri yang akan datang. Tapi saat ini masih RPM. RPM itu rancangan peraturan menteri. Jadi masih belum, kalau sudah disahkan jadi peraturan menteri, nggak tahu nanti nomor berapa. Nah, akhirnya ini menjadi polemik. Kemarin saya dengar live itu ya jadi polemik karena seakan-akan pencabutan peraturan menteri nomor pencabutan pasal 53 ini seakan-akan karena ulah individu atau seseorang ya, atau mungkin bisa jadi kelompok atau golongan ya, bahkan partai mungkin. Nah, ternyata tidak seperti itunya, tidak segitunya. Nah, kok bisa? Ya bisa saja. Nah, akhirnya karena penasaran saya cari rancangan peraturan menteri atau RPM ya. Nah, karena masih belum diterbitkan, namanya RPM, rancangan peraturan menteri. Nanti kalau sudah diterbitkan jadi peraturan menteri. Saya cari rancangan peraturan menteri dan saya pelajari. Nah, ternyata dari situ saya tahu bahwa dicabutnya pasal 53 pasal 53 pada Permen Kominfo nomor 17 tahun 2018 ini memang bukan berdasarkan keinginan dari individu atau perorangan ataupun golongan, apalagi partai ya. Nah, jadi ini nggak ada kaitannya sama sekali. Tetapi ternyata setelah saya pelajari di situ, bila ORARI ditetapkan sebagai organisasi tunggal bagi segenap amati radio Indonesia. Nah, ini saya bikin rangkumannya ya. Itu ternyata, jadi saya ulang lagi, bila ORARI ditetapkan sebagai organisasi tunggal bagi segenap amati radio Indonesia, ini akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28E ayat 3. Wah, loh kok bisa? Ya, pasal 28E ayat 3 atau angka 3 ya, itu menyatakan ya, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan
pendapat. Nah, ya kalau kita wajib berarti kan kita tidak bebas. Kalau kita wajib harus ikut orari, apalagi orari ini organisasi tunggal. Jadi intinya kalau orari ini menjadi organisasi tunggal, ini akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu dasar yang pertama. Yang kedua, akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dan Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya, nomor 2 tahun 2017. Nah, jadi peraturan Perpu nomor 2 2017 ini tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 2013. Nah ya, jadi ini harus diingat, Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Bahwa organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, ya, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Loh, ya otomatis lah, karena memang dengan adanya hal ini, suka tidak suka, mau tidak mau, kalau orari ini ditetapkan sebagai organisasi tunggal, nah ini akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tadi ya. Nah, maka dari itu pasal 53 dihapuskan. Nah, kenapa? Nah, satu hal yang sahabat sekalian pahami, dihapuskan atau tidak ini saya secara pribadi ya, bagi saya sebenarnya tidak ada masalah. Nah, katakanlah ini dihapus, karena ini kan masih RPM, masih rancangan peraturan menteri, berarti belum diterbitkan. Nah, nggak tahu nanti diterbitkan beneran atau enggak, kita nggak ngerti. Tapi ya kemungkinan besar akan diterbitkan, karena kalau lihat bertentangan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya, berarti dua peraturan ini. Saya kira saya sendiri aja sebagai anggota orari aktif saat ini ya, sebagai amatir radio Indonesia, anggota orari aktif, dan kebetulan saya juga sebagai pengurus kecil di tingkat lokal ya, di orari lokal Malang Raya. Saya sebagai sekretaris ya, saya sebagai penggiat kegiatan juga. Nah, saya juga sebagai orang yang aktif pada pembinaan amatir radio Indonesia. Saya juga aktif pada kegiatannya. Saya nggak merasa khawatir. Kenapa kok nggak merasa khawatir? Dan saya sampai kapanpun akan tetap setia menjadi anggota orari. Nah, ini nanti bisa Anda lihat sampai ke depan. Saya akan setia selamanya menjadi anggota orari. Ya, dalam tanda kutip tidak diberhentikan, dan saya tidak ingin diberhentikan. Jadi apa yang saya ucapkan, kritisi itu tidak ada segala hal dalam niat untuk mencemarkan nama baik organisasi. Saya justru ingin mengangkat nama organisasi semakin baik, semakin besar, berkembang. Nah, oke. Itu sedikit emosional mengungkapkan kalimat ya. Oke, jadi intinya begini. Kenapa saya tetap optimis? Ini kan tidak ada masalah. Katakanlah tidak wajib menjadi anggota orari. Katakanlah nanti ada organisasi lain. Orari ini sudah berapa puluh tahun. Sejak saya masih kecil, orari sudah ada. Nah, sehingga sampai saya sudah besar, sudah seperti ini, sudah berkecimpung di dalamnya, dan anggotanya sudah puluhan ribu. Kenapa kita harus khawatir? Saya yakin teman-teman juga akan tetap setia dan ingin tetap memajukan orari. Nah, otomatis
ini juga suatu PR untuk Orari, khususnya para pengurus. Nah, bila ada organisasi lain, ini akan menjadi suatu kompetitif yang akan membuat Orari harus melakukan langkah-langkah atau strategi yang kreatif. Nah, bagaimana untuk membuat anggota itu tertarik tetap menjadi anggota Orari? Bagaimana untuk organisasi kita ini, Orari kita, menarik anggota-anggota baru menjadi anggota Orari? Nah, otomatis kita mempunyai nilai tawar yang bisa kita berikan untuk anggota dan calon anggota. Nilai tawar apa? Ya nilai tawar, namanya juga ini organisasi hobi tentang amatir radio, kegiatan amatir radio, otomatis kita bisa memfasilitasi keinginan mereka, memfasilitasi bagaimana kita memberi pembinaan, membantu urusan administrasi ketika mereka kesulitan untuk melakukannya. Karena nanti otomatis kan itu nanti ya, karena saya dengar-dengar juga nanti ujian akan gratis ya, ujian ke pemerintahnya ya, ujian negara amatir radionya, kenaikan tingkat akan gratis, tapi itu nanti akan kita bahas di sesi berikutnya pada RPM. Nah, intinya saat ini adalah bahwa Orari itu, nah berarti pasal 53 itu dicabut bukan karena sentimental seseorang ya. Jadi bukan atas saran seseorang, tapi memang murni seseorang atau golongan ya. Jadi bukan atas saran seseorang atau golongan, apalagi partai ya. Nggak ada kaitannya, nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi murni karena peraturan perundang-undangan. Nah, jadi murni karena kalau Orari sebagai organisasi tunggal, maka ini sudah menyalahi peraturan perundang-undangan di atasnya. Nah, sedangkan ini peraturan menteri melawan peraturan presiden aja kan. Nah, ini bukan peraturan presiden, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, itu sudah jelas nggak boleh, apalagi juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28E ayat 3 tadi ya. Nah, jadi ini jangan salah paham teman-teman, suka atau tidak suka memang ini akan terjadi. Nah, kebetulan terjadinya mungkin di tahun-tahun ini, cuma kita nggak ngerti ini karena belum terbit ya. Jadi ini tadi bila mana, ini saya tekankan lagi, bila mana pasal 53 dicabut itu ternyata karena ada dasar-dasar yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu dulu ya, jadi jangan sampai salah. Nah, saya selaku anggota Orari ya nggak perlu khawatir, nggak perlu takut kehilangan anggota. Anggota Orari itu pasti akan setia. Nah, kalaupun yang tidak setia, mungkin mereka merasa tidak ada faedahnya sebagai anggota Orari. Dia mereka akan keluar, merasa nggak ada faedahnya. Tapi kalau kita sendiri sebagai pengurus Orari, anggota Orari yang kreatif atau pengurus yang kreatif, kita akan membuat mereka merasa memiliki faedah yang tinggi sebagai anggota Orari. Nah, jadi itu teman-teman. Makanya saya harap, dan Anda juga, sekali lagi saya ucapkan bahwa saya tetap akan setia kepada Orari. Saya tetap akan setia menjadi anggota Orari sampai kapanpun, sampai akhir hayat di kandung badan ya. Nah, dan saya yakin Orari akan semakin jaya, semakin kuat dan semakin berkembang dan mempunyai nilai manfaat bagi pemerintah, bagi nusa dan bangsa, juga bagi anggotanya. Nah, jadi paling tidak saya berharap kita mau mempelajari kegiatan amatir radio juga mempelajari organisasinya, sehingga kita tidak salah memilih pemimpin dan pengurus yang bagus, baik, kreatif, bisa memajukan Orari. Oke, jangan khawatir, Orari tetap akan jaya. Saya akan tetap setia kepada Orari dan saya yakin Anda juga demikian. Mari kita kembangkan Orari, cari pemimpin yang tepat, cari pengurus yang tepat, sehingga kita nanti enjoy dan kreativitas kita bisa kita kembangkan. Oke, itu dulu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye bye.